Ya, halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita mau menjawab pertanyaan dari channel ini sendiri. Jadi biasanya kita menjawab pertanyaan itu dari channel YSF Info, tapi di Tuser YSF ini juga ada yang bertanya dan ini harus dijawab biar nggak penasaran ya. Bang, kenapa tiap pasang IC power selalu gagal? Ini yang bertanya Check All Shop. Untuk hasil maksimal pemasangan IC power apa aja ya? Nah, ini hanya jika Mas Allshop ini pemula ya. Soalnya saya dulu waktu awal-awal juga sama. Intinya yang pertama itu pahami dulu eh, kinerja alat kita ya. Jadi misalnya blower itu anginnya kira-kira seberapa. Intinya kita harus paham dulu. Setiap alat itu walaupun sama-sama blower ya. Misalnya kita buka angin di angka 4 tapi beda merek itu anginnya keluarnya beda. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi kalau untuk memasang IC power, itu dari pengalaman saya, yang paling penting itu angin dan suhunya itu jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti IC-nya mati lagi. Jadi anginnya itu harus kecil, nggak kecil-kecil banget. Nanti kalau kecil banget dia juga nggak mau mateng ya anunya, apa, timahnya. Anginnya jangan terlalu besar. Kemudian untuk panasnya saran saya di kisaran 280 280. Biasanya kalau saya 280 ya di blower JRF P858D. Kemudian jaraknya itu juga berpengaruh ya, antara jarak blower sama mesinnya itu berpengaruh. Intinya jam terbang. Dulu saya juga sering masang IC power 5 kali baru sukses, itu juga sering. Dan juga eh, untuk ngecek ininya udah mateng atau belum itu jangan ditekan pakai pinset. Biasanya kan ditekan pakai pinset. Ini misalnya ini IC yang kita pasang dan ini buatnya ya. Kebetulan kita lagi di rumah jadi nggak bisa sambil praktekin. Ini masih pagi, jam 6 pagi ya, jam 6 pagi, dan kita belum buka counter jadi belum bisa praktekin. Jadi kayak misalnya analoginya ini IC-nya, IC powernya, dan ini mesinnya. Misalnya kita pasang seperti ini. Ini kan kita blower kayak gini ya. Kita nggak tahu ini timahnya udah matang atau belum. Jadi untuk ngeceknya itu jangan ditekan seperti ini, tapi digeser seperti ini ya. Gesernya juga jangan kuat-kuat. Cuma hanya sekedar goyang. Nah, ini kalau udah goyang balik lagi berarti itu udah matang. Biasanya seperti itu. Dan juga mungkin nanti kalau kita ada kasus IC power, nggak harus IC power sih sebenarnya. Masang IC MMC, IC cas itu sama caranya dengan IC power, itu sama, cuma beda IC-nya aja. Cuma kalau IC power itu mungkin kaki-kakinya lebih kecil ya, lebih sulit. Jadi kalau saran saya untuk kakak Check All Shop ini, belajarnya nggak harus langsung ke IC power. Jadi bisa pasang IC yang agak mudah dulu, kayak pasang IC RF itu kan lebih mudah ya, RF. Kemudian IC MMC itu, bahkan pasang IC MMC itu lebih mudah daripada pasang IC power loh. Jadi IC MMC itu kakinya lebih gede daripada IC power, itu lebih mudah. Jadi saran saya kalau memang untuk belajar atau untuk pemula, jangan langsung IC power, pakai IC yang lebih gede lagi. Intinya kakinya itu lebih gede, bukan berarti IC yang lebih gede itu kakinya lebih gede, bukan. Yang lebih kecil juga ada, tapi yang penting kakinya itu lebih gede. Yang paling dulu kalau saya pribadi itu belajarnya pakai IC Cas Remi 4A. Jadi belajar pasang IC Cas Remi 4A itu kan kakinya udah kecil-kecil tuh. Kalau itu udah sukses, insya Allah nanti enak. Intinya kalau itu udah lancar pasang, itu pasang lainnya juga enak. Dan kemudian nanti juga ada tool yang bisa membantu teman-teman itu untuk belajar pasang IC. Jadi nggak terlalu beresiko, tapi agak mahal kayaknya. Untuk alatnya itu 200 ribuan seingat saya ya, 250-an ribu, tapi kita butuh kayak BGA. Nah intinya nanti kita share aja lah nanti kalau misalnya kita agak longgar ya. Dan juga jangan lupa dipahami alat kita itu panasnya seberapa. Kalau saran saya, dulu saya belajar pakai blower yang selang anginnya itu dari mesin. Jadi misalnya mesin blower, selang ini yang mengarah ke gagang ini ada selangnya. Jadi lewat selang itu ya, itu anginnya agak kencang, jadi saya agak susah. Dan kemudian saya ganti blowernya itu yang
dari mesin ke gagang itu pakai kabel, dan anginnya dari gagangnya ini ada kipasnya kecil. CRF P858D, silahkan cari di Google, itu blower yang saya gunakan ya. Dan rencana pengen ganti ke Quick 2008 kalau ada rezekinya. Oke lah, jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya. Kak cek shop, mudah-mudahan ini bisa memberikan referensi untuk sama-sama belajar ya. Kita sendiri juga masih belajar ini. Dan mohon maaf bila salah kata, jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye-bye.